Oke. Nah, tadi Kak Ingrid kan bercerita tadi kan mengenai malam yang panjang ya kan, mengalami kebangkitan spiritual dan Kundalini. Bisa cerita Kak tentang apa itu sih Kundalini ya? Kemudian manfaatnya apa buat kehidupan kita sehari-hari ya? Eh, dan bagaimana kita men- melakukan atau mencari atau apapun itu terkait Kundalini tadi. Oke. Kalau menurut saya pribadi, Kundalini itu adalah satu energi Oke. yang tentunya sangat powerful. Hmm. Karena tanpa kamu memiliki energi yang sangat powerful, Hmm. itu sangat-sangat mustahil untuk bisa dibuka. Mungkin Kundalini ini bisa bangkit di diri saya, itu akibat latihan pranayama yang sudah bertahun-tahun karena kondisi sakit. Oke. Ketika dia terbangkit, gejalanya itu sangat mengganggu. Yang pasti saya panas sekali pada waktu itu. Panas Di tubuh ya. di tubuh. Terus saya sempat tidak bisa bangun 2 minggu. Kenapa? Karena saya pernah mengalami kecelakaan di sebelah kanan sini, tulang rusuk saya patah. Tapi karena dulu kondisi saya itu sangat kurus, saya tidak pasang pen di belakang situ karena udah nggak memungkinkan lah. Iya. Di belakang itu seperti ada satu urat ya, Iya. yang sakit naik ke atas. 2 minggu saya nggak bisa bangun. 2 minggu karena kecelakaan. Rasanya tuh kayak patah. Oke. Kemudian saya juga tadinya nggak tahu. Nah pada waktu itu memang sering ada yang nuntun saya. Saya ditanya sebenarnya, kamu takut ya? Oke. Karena perjalanan saya udah cukup jauh, saya tidak bisa mengatakan saya takut atau tidak lagi. Bagi saya tidak punya pilihan lain. Selain, ya udah saya jalan aja. Oke. Kemudian, saya diarahkan untuk mulai meditasi Kundalini. Kundalini, oke. Nah, kemudian saya merasakan gini, energinya ada, dia masuk ke tulang tuh, tulang paling bawah, ada listriknya, naik ya. Nah, di situ dia naik. Nah, habis itu kan tentu saja kita harus sambungkan dengan cakra seks, gitu kan? Nah, itu adalah menurut saya juga cakra yang paling sulit. Kenapa? Karena saya juga tidak tahu letaknya itu berada di mana. Dan itu latihannya cukup lumayan lah. Lumayan lama, effortnya cukup, gitu ya. Karena kita nggak tahu letaknya. Karena kalau letak cakra sini saya tahu, cakra sini saya tahu, hati saya tahu, pusar saya tahu, tapi cakra seks itu saya tidak tahu. Nah, ketika cakra seks itu mulai kebuka, dia tuh nyetrum, seret gitu kan, tiba-tiba kesetrum aja gitu kan, ya kita tahu dia udah sambung. Nah, habis itu baru ke cakra pusar. Nah, setiap cakra ini ada ujiannya. Ujiannya seperti apa tuh, Kak? Ujian itu adalah ujian tentang diri kita sendiri. Di mana cakra dasar itu adalah namanya dasar. Itu ada perut, ada alat kelamin. Itu ada tentang nafsu. Nafsu keinginan, nafsu seksual gitu. Nafsu seksual, nafsu keinginan. Nah, di mana pada proses waktu cakra itu saya pranayama, itu sudah saya lalui, tapi tidak se-ekstrim di Kundalini. Kundalini ini. Okay. Ketika dia masuk ke cakra pusar, itu adalah mengenai keserakahan. Ya kan? Kita akan dihadapkan oleh diri kita sendiri yang begitu serakah, begitu banyak hal yang kita pikirkan. Proses itu harus kita mampu lewatin. Kalau kamu nggak bisa lewatin, kamu nggak bisa masuk ke cakra selanjutnya. Setelah itu proses ke hati, itu juga cukup susah. Hati itu harus punya cinta kasih. Cinta kasih itu tanpa batas kepada semua makhluk. Baik makhluk yang kelihatan mata kita ataupun tidak. Setelah itu baru dia naikkan ke cakra tenggorokan. Nah, ketika ada cakra pusar dan hati terbuka, mulai aktif tuh ya.
itu ada soundnya, Suara. ada suara. Nah pada saat itu saya takut juga. Saya lupa entah suara deburan ombak atau suara seperti alat musik. Bunyi dia, tung gitu kan. Kaget gitu sebenarnya. Apa gitu. Tapi kan saat itu kita sedang meditasi Kundalini. Nggak mungkin saya stop. Iya. Nah, cakra pusar dan cakra hati. Selanjutnya dia di cakra tenggorokan. Oke. Nah, cakra tenggorokan itu dulu saya itu pendiam. Banyak hal dalam hidup saya yang saya nggak suka, tapi saya iya aja. Nah, di situ juga terjadi namanya pergolakan batin. Kenapa aku begitu menderita? Seperti bahasanya kita munafik. Oke. Hati bilang A, mulut bilang B. Ya kan? Kalau kita tidak mampu, ini nggak bakal bisa kebuka. Oke. Nah, proses itu kan tentu saja sangat-sangat menyakitkan. Iya. Karena kita seperti berusaha menjadi diri kita sendiri. Oke. Nah, setelah itu baru cakra di sini ya, cakra mata ketiga. Iya. Baru dia ke cakra mahkota. Iya. Nah, kebetulan di antara semua cakra itu yang paling aktif itu dulu mata ketiga saya. Makanya saya tidak menyarankan sebenarnya ya teman-teman, bagi ada yang saya sering lihat nih, mohon maaf sebelumnya, ada yang melakukan pelatihan untuk membuka cakra-cakra tertentu. Jangan. Kenapa tuh, Kak? Karena cakra itu harus aktif semuanya, harus seimbang. Oh, sesuai urutan ya? Harusnya seperti itu. Jadi kita tuh sepertinya jadi seimbang. Oke. Cakra mata saya itu, mata ketiga saya itu kebuka duluan. Karena itu kita banyak mengetahui banyak hal, tapi belum tentu kita bisa aplikasikan. Seperti kita lihat manusia, kita tahu tuh, oh orang ini bermasalah di sini. Atau istilahnya the sixth sense-nya kebuka dulu gitu ya? Iya. Indra keenamnya gitu ya? Kurang Tapi lebih. belum tentu kita mampu untuk mengubah semua itu. Kita akan tahu akan terjadi gempa. Tapi apakah kita bisa mencegah atau mengatakan sama orang, ayo kamu pergi dari situ? Belum tentu. Iya, oke. Nah, sampai cakra kepala. Nah, cakra kepala ini penting nggak? Menurut saya penting. Karena energi itu ketika kita udah kebuka ya, apa yang masuk kita hirup, kan? Itu energi. Dia akan masuk, dia akan keluar. Jadi setiap saya sekarang tidur, cakra kepala itu terus mengalirkan energi. Jadi keluar lewat kepala. Lewat kepala. Nah, setelah cakra kepala kebuka, saya baru merasa kehidupan saya itu berubah. Saya mulai berani mengatakan sesuatu yang nggak saya suka, saya nggak mau, saya katakan nggak mau. Istilahnya berani mengatakan tidak. Ya, iya. Kan? Iya. Kalau dulu nggak bisa ya. Iya. Oke. Cinta kasih saya bertambah. Terus sama malu bertambah karena saya merasa mereka sama menderitanya dengan saya. Oke. Pada akhirnya Kundalini itu adalah satu hal yang membawa kebaikan bagi manusia, bagi saya sendiri, mungkin bagi makhluk yang lain. Istilahnya bisa mengenal jati diri kita sendiri lah ya, kurang lebih dengan Kundalini. Iya. Tidak memiliki persepsi non-dualitas tadi ya, kurang lebih ya. Nah, untuk kesehatan tadi, mungkin setelah tadi cakra terbuka, mungkin memberikan dampak kesehatan yang bagus untuk tubuh kita ya, tadi ya. Oke. Di saat Kundalini itu aktif, kalau udah benar ya, begitu dia udah kebuka, dia akan ada dorongan, satu energi yang sangat kuat, dari cakra yang paling dasar itu, dia naik gitu, naik ke atas. Di pompa gitu ya? Iya. Naik, ya. Dan kita bisa tahu itu seperti roda yang berputar. Nah, sebenarnya gini, badan ini pintar. Dia akan memberitahukan kita kalau itu udah benar. Tetapi teman-teman, ini tidak semudah yang dibicarakan. Iya. Latihan konsisten, jangan pernah terobsesi akan apapun, karena itu bisa menghambat perjalanan kita.
Apa? Iya, jadi teman-teman jangan kita mempelajari hal-hal seperti ini, Kundalini terobsesi misalnya ingin memiliki kesaktian atau apapun ya. Tujuannya tadi adalah udah dijelaskan oleh Kak Ingrid untuk mengendalikan emosi, mengenal jati diri dan kesehatan dan lain sebagainya. Iya. Nah itu, jadi tidak mengejar hal-hal yang seperti supranatural dan lain sebagainya. Mungkin ada apa lagi yang dampak atau yang ingin disampaikan terkait Kundalini ini atau Oh iya. apa? Ada pesan? Ya pesannya cuma satu ya. Jangan terobsesi akan apapun itu. Ketika itu saja menjadi milik kita, kita pasti akan tetap mendapatkannya. Kita akan punya satu energi yang bisa mengakses dimensi lain. Tapi jangan kejar itu dulu. Iya. Jangan nyerah. Meditasi. Kundalini juga melibatkan tentang ada yoganya juga. Ada mantranya juga. 3 hal ini harus seiring. Mantra, meditasi, yoga. Oke. Sehingga itu mempercepat. Mempercepat ya. Ya. Nanti dengan proses yang berlalu, step by step, kita akan tahu bahwa kehidupan kita sudah lebih baik. Lebih baik ya. Oke. Nah, teman-teman, bagi yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan komentar, silakan isi di kolom komentar ya. Mungkin nanti pertanyaan itu akan dijawab Kak Ingrid pada video berikutnya ya. Dan juga nanti juga mungkin Kak Ingrid akan menjelaskan juga tahap-tahap kedepannya untuk proses latihan secara singkat mengenai Kundalini ya mungkin. Jadi silakan diisi komentar ataupun jenis pertanyaan apapun. Nanti admin akan menjawab ya. Kita akan memberikan video dan jawaban dari Kak Ingrid selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe pada channel ini ya. Semoga kehidupan kita semua menjadi lebih baik ya, sesuai dengan harapan kita. Terima kasih semua teman-teman. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sip.